Ya, bentar ya rekan-rekan ya. Bentar ya. Jangan kerja ya. Bentar ya. Mas Arsi gimana maksudnya? Bentar ya. Awas senjata, Mas. Bentar ya rekan kerja. Bentar. Terdakwa 2 Ramadhani Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri pada hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021 sekira jam 08.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu karena daerah hukumnya para terdakwa bertempat tinggal, termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut telah melakukan, turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, sekira jam 22.00 waktu Indonesia Barat, saat terdakwa 1 berada di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang berada di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 diminta oleh terdakwa 2 untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 paket beserta alat hisapnya guna dikonsumsi bersama dengan terdakwa 3. Saat itu pula terdakwa 1 menyanggupi permintaan terdakwa 2, kemudian terdakwa 2 menyerahkan uang pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya sebanyak Rp1.700.000. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 03.00 terdakwa 1 pergi menemui saudara Rio masuk dalam daftar pencarian orang di tempat tongkrongannya di daerah Kebun Kacang, Jakarta Pusat untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya dengan harga Rp1.700.000. Setelah mendapatkan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu beserta alat hisapnya, terdakwa 1 kembali ke rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah terdakwa 2 dan terdakwa 3 di Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 menyerahkan paket narkotika jenis sabu beserta bongnya kepada terdakwa 2. Setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar. Setelah keluar asap, kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu atau bong secara bergantian. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, alat hisap sabu disimpan oleh terdakwa 2, sedangkan sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh terdakwa 1 di kantong celana sebelah kanan yang dipakainya. Sekira jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketika terdakwa 1 sedang berada di depan rumah Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Jakarta Pusat. Saat itu, petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa 1. Bahwa setelah diintegrasi oleh petugas kepolisian, terdakwa 1 menyampaikan bahwa 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa 2 dan merupakan sisa pakai setelah dikonsumsi oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 tersebut, selanjutnya sekira jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 di rumah Jalan Metro Kencana 5 nomor 02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati terdakwa 2 dan saat itu petugas kepolisian berhasil mengamankan seperangkat alat hisap sabu yang sebelumnya berada di laci kamar terdakwa 2.
Selanjutnya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Jakarta Pusat. Sekira jam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 3 menyerahkan diri di Polres Metro Jakarta Pusat dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penangkapan. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan pusat laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor Lab 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5653 gram, dimilikan nomor barang bukti 1704/2021/NF yang disita dalam perkara terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 atas permintaan penyidik dari Polres Jakarta Pusat diperoleh hasil sebagai berikut. Menuju dilanjutkan yang ini. Barang bukti dengan nomor 1704/2021 MS berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel NAPSA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 1 Zen Kivanto tanggal 9 Juni 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina, bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel NAPSA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina, bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel NAPSA dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina, bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 58-BA/9-Romawi/2021-BNNP tanggal 29 September 2021 terhadap Zen Kivanto diperoleh hasil bahwa Zen Kivanto adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom-Romawi-TAT-HK-04-2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Zen Kivanto diperoleh hasil bahwa Zen Kivanto diagnosa F15, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional, melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Zen Kivanto dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-58-9-TAT-2021-BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal hasil rekomendasi TAT atas nama Zen Kivanto kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Zen Kivanto direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 59/BA/9
strip RAT garis 9 Romawi garis 2001 garis BNNP tanggal 29 September 2001 atas nama Ramadhania Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor rekom garing 59 garing 9 Romawi garing TAP garing HK.04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Ramadhania Ardiansah Bakri. Diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansah Bakri diagnosa F15, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional, melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Ramadhania Ardiansah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-59-9 Romawi TAT 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal hasil rekomendasi TAT atas nama Ramadhania Ardiansah Bakri kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Ramadhania Ardiansah Bakri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 60 garing BA strip RAT garis 9 Romawi garis 21 garing BNNP tanggal 29 September 2021 atas nama Anindra Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor rekom garing 60 garing 9 garing TAT garing HK.04 garing 2021 garing BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Anindra Ardiansah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansah Bakri didiagnosa F15 atau gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu kategori situasional, melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu Anindra Ardiansah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-60 garis 9 garis TAT garis 2021 garis BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hal hasil rekomendasi TAT atas nama Anindra Ardiansah Bakri kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Anindra Ardiansah Bakri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jakarta, Penuntut Umum Nurwi Jalani SHMA ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara untuk pemeriksaan saksi kepada saudara penuntut umum dimohon memanggil dan mengarahkan saksi-saksi serta ahli kalau ada pada hari dan tanggal serta jam tersebut dan terdakwa dikembalikan ke tempat rehabilitasi. Sidang cukup dan ditutup.
Bentar Mas ya. Benar mana? Bentar Mas ya. Sedikit dong. Di situ Mas ya. Di situ aja. Oke, Bang, gimana Bang? Ya, sini aja Bang. Siap, aja. Ada. Ya, minta doa aja ya. Doa supaya lancar ya. Oke Bang. Gimana Bang Ardi? Tadi ada keberatan dengan kesaksian Pak. Isi ya. Udah cukup. Kan tadi udah ngambil gambarnya banyak. Statementnya Bang. Kasih jalan. Mania kangen ya mana kangen ya Mania masih terlihat modis Mania. Mania kangen ya mana anak Mania gimana kakaknya? Ardi, gimana kabar Bang Ardi?